Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Karyani Laia dari Fakultas FK Prodi PAK NPM 220521111015 di mata kuliah Teknologi Informasi dosen pengampu DRIR Franciscus Gultom SPD MPD. Nah, di mata kuliah Teknologi Informasi ini kita membahas tentang dari kelanjutan dari sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya itu kita membahas mengenai sejarah dari teknologi informasi itu. Dari namanya mungkin kita sudah pernah dengar sebelumnya ya, Profesor komputer beliau bernama von Neumann. Kita sudah mempelajari bagaimana sejarahnya, dan sekarang kita bersama membahas mengenai apa itu teknologi, bagaimana sih dalam teknologi strukturnya, lalu komponen-komponen di dalamnya, ya, sehingga dapat membuat kita mengerti ya bagaimana perkembangan, bagaimana implementasikan teknologi itu sendiri. Ketika kita dengar kata teknologi informasi, sudah pasti di dalam benak kita ada namanya terkait perkembangan untuk memudahkan aktivitas manusia. Di teknologi informasi sendiri banyak komponen-komponen yang mencakup pembelajaran terkait bagaimana kita mengimplementasikan sebuah sistem yang sudah terkoneksi satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Itu kurang lebih dari pemahaman teknologi informasi itu sendiri ya. Selanjutnya kita bicara tentang informasi. Kita tidak terlepas dengan namanya data. Data itu terkaitnya sangat penting dalam teknologi informasi. Nah, data itu merupakan suatu fakta-fakta sebelumnya diolah tentunya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga belum punya makna. Jadi bisa dialogikan seseorang ketika mengambil sebuah data terkait untuk kepentingannya. Nah, data-data tersebut masih berbentuk data mentah karena belum diolah, jadi belum dipakai. Nah, nanti ada namanya informasi. Nah, nanti keterkaitan data dan informasi itu sangat kuat ya, karena data dan informasi berpengaruh di sebuah penaitan dan selanjutnya informasi dari data sudah diolah. Nah, itu baru bisa dijadikan informasi yang berguna bagi pembaca tentunya ya. Jadi kalau misalkan kita hanya mengandalkan data namun belum diolah, itu masih belum diterima oleh masyarakat, karena masyarakat melihatnya yang sudah bentuk jadi, yang sudah diolah gitu. Itulah kenapa data dan informasi itu sangat penting. Nah, dalam teknologi informasi itu selain data dan informasi, selanjutnya ada algoritma. Nah, algoritma ini penting sekali di dalam sebuah sistem. Karena apa? Karena ia mengarahkan ya, mengerahkan instruksi-instruksi yang berjalannya pengembangan aplikasi itu supaya terarah, supaya terstruktur dan tidak mengalami pergeseran di saat perkembangannya. Nah, itu kenapa kita harus mengetahui bagaimana proses-proses dalam pembuatan sebuah sistem, supaya apa? Supaya kita tidak keluar dari jalur. Ketika kita keluar dari jalur, itulah yang menyebabkan aplikasi itu berjalan tidak sesuai semestinya. Nah, kenapa itu dibutuhkan namanya algoritma? Supaya terstruktur pada dasarnya seperti itu ya. Dan ada data, ada informasi, ada algoritma, itu memang satu, tidak bisa dipisahkan ya, Selanjutnya memang dari ketika makna ini kita dapat simpulkan bahwa manusia ketika mereka memiliki sebuah konsep, ide ya, jika mereka
implementasikan dari teknologi informasi itu sendiri. Tentunya nggak bisa jauh-jauh dari data. Data dari informasi, dari algoritma. Selanjutnya diadakan teknologi informasi. Kita harus mengetahui ketika kita bangun sebuah sistem kita harus tahu manfaatnya. Manfaatnya teknologi informasi itu di dalam kehidupan manusia saat ini sangat berpengaruh, terutama di dalam perusahaan. Nah, perusahaan saat ini mereka membutuhkan bagaimana caranya supaya ya semua dapat terkoneksi, dapat terintegrasi. Nah, jika ini menyebutkan contohnya perusahaan itu, dalam sebuah perusahaan tentu akan membutuhkan satu sistem yang dapat integrasi mulai dari manajerial sampai ke staff sampai ke teknisi. Tentunya ada satu sistem namanya DRP. DRP ini manfaatnya sangat luar biasa dalam bidang teknologi tentunya ya. Tentu perusahaan DRP ini itu merupakan sesuatu di mana aplikasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh divisi atau seluruh komponen-komponen yang ada di perusahaan. Jadi satu kesatuan agar visi dan misi di perusahaan tersebut tercapai. Nah, itu kenapa DRP ini sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan. Saya analogikan seperti ini ya. Dalam perusahaan ada beberapa divisi. Divisi IT, divisi finance, divisi sales sampai ke manajerial. Nah, mereka bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mereka untuk saling mensupport, saling aktif satu sama lain. Itulah tertanam atau terbentuk sistem di DRP itu sendiri. Memang manfaatnya luar biasa. Nah, inilah yang bisa kita sebut itu adalah manfaat teknologi, adalah untuk mengefisiensikan suatu pekerjaan. Manusia menjadi lebih cepat, lebih efektif, karena kalau kita berbicara teknologi pasti kita sudah tahu apa yang apa yang kita dapatkan gitu. Selain efisiensi waktu, biaya, dan tentunya tenaga. Nah, itulah support dari manfaat teknologi ini sangat dirasakan sekarang ini. Nah, sekarang ini selanjutnya tidak hanya di dalam dunia perusahaan. Judul bisnis pun juga sekarang merabah juga ya. Merabatkan dalam arti e-commerce. Sekarang sudah banyak, sudah mulai dikembangkan ya. Nah, manfaat teknologi informasi ini sangat luar biasa di dunia bisnis. Kenapa? Kembali lagi bahwa teknologi DRP karena bahwa teknologi dikatakan dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dan untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi itu dari sisi waktu, biaya, dan tenaga tentunya dan beberapa aspek lainnya. Nah, itulah kenapa sekarang kita